Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi sumber daya perikanan. Materi pada hari ini dibawakan oleh Roni Mutiara Saragi dan Damayanti Lubis. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama, pengertian ekonomi sumber daya perikanan. Yang kedua, peranan sektor perikanan dalam perekonomian. Yang ketiga, keunggulan sektor perikanan. Yang keempat, potensi dan produksi sumber daya perikanan. Dan yang terakhir, kebijakan sumber daya perikanan. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada materi. Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui yang mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Apabila pemanfaatan dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan, maka akan berakibat pada kepunahan. Artinya bahwa jika pemanfaatan sumber daya perikanan tidak dilakukan sesuai dengan anjuran atau kebijakan pemerintah, maka akan berakibat pada kerusakan ekosistem laut. Peranan subsektor perikanan dalam perekonomian. Dengan potensi luas laut wilayah Indonesia yang cukup baik, peranan subsektor perikanan dalam pembangunan nasional yang utama adalah menghasilkan bahan pangan protein hewani, mendorong pertumbuhan agroindustri, sumber devisa melalui peningkatan ekspor hasil perikanan, menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani ikan dan nelayan, serta menunjang pembangunan daerah. Keunggulan sektor perikanan. Yang pertama, sumber daya laut yang kaya. Yang kedua, Indonesia memiliki daya saing tinggi di sektor perikanan. Yang ketiga, industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang yang erat hubungannya dengan industri lain. Yang keempat, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang kelima, investasi di sektor perikanan memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi. Yang keenam, umumnya industri perikanan berbasis sumber daya lokal dengan input rupiah tetapi beroutput dolar. Nah, keunggulan inilah yang diharapkan pada sektor perikanan yang menjadi tumpuan bagi usaha untuk memulihkan krisis ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah devisa dan menyerap tenaga kerja karena sifat sektor perikanan yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Pengembangan sektor perikanan diarahkan untuk meningkatkan peran dalam menciptakan keterkaitan dengan sektor lain yang pada akhirnya akan menumbuhkan kegiatan dalam perekonomian. Potensi dan produksi sumber daya perikanan. Wilayah perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, maka sangat memungkinkan untuk meningkatkan hasil perikanan yang sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah persebaran pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di seluruh Indonesia. Dari bagan ini, kita bisa melihat seberapa besar jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya ikan, maupun hasil produksi dari berbagai sentra kelautan dan perikanan terpadu di Indonesia. Terlihat bahwa produksi perikanan Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kebijakan sumber daya perikanan. Ada 3 kebijakan untuk melindungi sumber daya perikanan. Yang pertama, rehabilitasi wilayah pesisir. Yang kedua, menjaga sumber daya perairan. Dan yang ketiga, pengelolaan kawasan konservasi. Sementara itu, menurut Fauzi pada tahun 2009, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ada 3 hal pokok yang akan dilakukan
terkait arah pembangunan sektor perikanan ke depan, yaitu yang pertama, membangun sektor perikanan yang berkeunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif. Yang kedua, menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Dan yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah. Pada masa jabatan Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dilakukan beliau. Yang pertama, menghentikan praktik illegal fishing. Yang kedua, moratorium izin kapal. Yang ketiga, menghapus pungutan kapal nelayan. Yang keempat, membuka data kapal ikan. Dan yang kelima, memimpin penangkapan kapal. Nah, kebijakan-kebijakan ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menghentikan praktik illegal fishing. Penangkapan ikan secara tidak sah atau illegal fishing adalah kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Republik Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Yang kedua, moratorium izin kapal. Menteri Kelautan mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan oleh kapal asing. Yang ketiga, menghapus pungutan kapal nelayan. Kebijakan ini dilakukan untuk membebaskan nelayan dari berbagai pungutan. Beberapa izin diberikan mulai dari izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. Yang keempat, membuka data kapal ikan. Melalui situs kementerian, Menteri Kelautan membuka akses masyarakat untuk mengetahui data kapal ikan dan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini dilakukan supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan. Dan yang terakhir, memimpin penangkapan ikan dan penenggelaman kapal. Ada beberapa kapal yang telah ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan Indonesia. Tindakan ini merupakan tindakan tegas untuk melarang adanya penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan yang besar, seharusnya sektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, sektor perikanan juga berpotensi untuk dijadikan penggerak utama atau prime mover ekonomi Indonesia. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan suatu langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Cukup sekian materi tentang ekonomi sumber daya perikanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.